Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia dan hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat melanjutkan taklim kita atas kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula selawat dengan salam kita junjungkan kepada baginda kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang membawa kita dari zaman kejahiliaan hingga zaman yang terang benderang dengan ilmu yang kita rasakan saat ini. Baiklah teman-teman sekalian, di pertemuan selanjutnya ini seperti biasa saya akan membahas kitab Ihya Ulumuddin atas sambungan yang telah dibacakan oleh teman saya sebelumnya. Sebelum kita mulai, alangkah bagusnya kita baca basmalah. Bismillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama baban minal ilmi liyu'alliman nas u'tiya thawaba sab'ina siddiqan." Artinya, barang siapa yang belajar satu bab dari ilmu untuk diajarkan kepada manusia, maka ia diberi pahala 70 orang siddiq. Orang siddiq apa tuh? Orang yang berkata jujur atau orang yang jujur sifatnya. Isa sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila wa 'allama fadalik yud'a 'aziman fi malakutis samawat." Artinya, barang siapa yang mengetahui, mengamalkan dan mengajarkan, maka ia dipanggil sebagai pembesar di kerajaan langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah yaqulullah subhanahu lil 'abidina wal mujahidina udkhulul jannah fayaqulul ulama bifadlin ilmina ta'abbud wa wajahadu fayaqulu Allahu azza wa jalla antum indi kaba'di malaikati isfa'u wa tashfa'u yafsha'u thumma yadkhulunal jannah." Artinya, apabila datang hari kiamat, maka Allah yang Maha Suci berfirman kepada orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang berjuang, "Masuklah ke surga." Lalu para ulama berkata, "Berkat kelebihan ilmu kami, mereka beribadah dan berjuang." Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kamu sekalian di sisiku, seperti sebahagian malaikatku. Mansyafa'atilah, maka syafaatmu diterima." Maka mereka pun memberi syafaat, kemudian mereka masuk surga. Ini adalah karena ilmu yang dikembangkan dengan mengajar. Ya, ini adalah ilmu yang dikembangkan dengan mengajar, bukan ilmu yang pasif yang tidak dikembangkan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla la yantazi'ul ilma intazi'an minan nas ba'da ayyutiyahum iyyahu, walakin yadhhabu bidahabil ulama fakullama dhahaba 'alimun dhahaba bima ma'ahu minal ilmi hatta idza lam yabqa ila ru'asuhu jahalan in su'ilu abtu bighairin ilmi fayudilluna wa yudillun." Sungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mencabut ilmu dari manusia setelah Allah memberikan ilmu itu kepada mereka, tetapi ilmu itu pergi dengan kepergiannya meninggalkan ulama. Setiap kali orang alim pergi, maka pergilah ilmu yang bersamanya. Sehingga apabila tidak
apabila tidak tinggal kecuali para pemimpin yang bodoh, yang apabila mereka ditanya maka mereka memberi fatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allama 'ilman fakatamahul jama'ullahu yaumal qiyamah bilijma'in min narin." Artinya, barang siapa yang mengetahui suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, maka pada hari kiamat Allah Azza wa Jalla mengenakan kendalinya dengan kendali dari api. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mal 'atiyatu wa ni'mal hidayatu kalimatun hikmatin tasma'uha fatatwi 'alaiha thumma tahmiluha ila akhin laka muslimin tu'allimuhu iyyaha ta'dilu ibadatan sanah." Artinya, sebaik-baik pemberian dan sebaik-baik hadiah adalah kata-kata hikmah yang kamu dengar, kemudian kamu lipat, kemudian kamu bawa kepada saudaramu yang muslim, yaitu kamu ajarkan kata-kata itu kepadanya, itu membandingi ibadahmu selama setahun. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrullah subhanahu wa ma walahu au mualliman au muta'alliman." Dunia itu terkutuk apa yang ada padanya kecuali ingat kepada Allah Azza wa Jalla, dan apa yang mengiringnya, atau orang yang mengajar atau orang yang belajar. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah subhanahu wa malaikatahu wa ahla samawati wa ardihi hatta an-namlati fi hujriha hatta al-huti fil bahriyah lisalluna ala muallimin nasil al-khaira." Artinya, sungguhnya Allah yang Maha Suci, malaikatnya dan penghuni langit dan buminya, sehingga semut di dalam liangnya dan ikan di lautan itu memohon rahmat. Allah memberikan rahmat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma afadal muslimu akhahu fa'idatan afdalu min hadithin hasanin ballaghahu fawallaghahu." Artinya, tidaklah seorang muslim memberi faidah kepada saudaranya lebih utama daripada pembicaraan yang baik yang sampai kepadanya lalu ia menyampaikannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalimatun minal khairi yasma'uha al-mu'minu wa yu'allimuha wa ya'malu biha khairun lahu min ibadati sanatin." Artinya, sebaik-baik kata yang didengar oleh orang mukminun lalu diajarkannya dan diamalkannya adalah lebih baik baginya daripada ibadah setahun. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Lalu beliau melihat dua majelis, yaitu salah satu mereka berdoa kepada Allah dan cinta kepadanya, dan yang kedua mereka mengajar manusia. Lalu beliau bersabda, "Amma haula'i fayas'aluna Allah Ta'ala fa in syaa'a a'tahum wa in syaa'a ma'nahum wa amma haula'i fa yu'allimuna an-nas wa innama bu'ithu mu'alliman thumma 'adala ilaihim wa jalasa ma'ahum." Artinya, adapun mereka adalah memohon kepada Allah, maka jika dia mengendaki maka dia memberi, dan jika ia mengendaki maka dia mencegah. Adapun mereka, maka mereka mengajar manusia di mana aku diutus itu sebagai guru. Kemudian beliau beralih ke majelis itu dan duduk bersamanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allah azza wa jalla bihi minal huda wa ilmi kamathalil ghaitil kathir asaban ardan fakanat minha buq'atun fabilatil ma' fantabatil kala wa ashba al-kathir wa kanat minha buq'atun amsakatil ma' fanafa'a Allah azza wa jalla bihan nas
Fasharibu minha wasaku wazara'u wa kanat minha ta'ifatun fi'anun la tamsiku ma'an wa la tunbitu kala'an. Artinya, perumpamaan, petunjuk dan ilmu yang mana Allah Azza wa Jalla mengutusku adalah seperti hujan lebat yang mengenai bumi. Daripadanya ada sebidang tanah yang menerima air lalu menumbuhkan padang rumput dan perumputan yang banyak. Daripadanya ada sebidang tanah yang menahan air lalu Allah Azza wa Jalla memberikan manfaat kepada manusia dengannya, di mana mereka minum, memberi minum dan bercocok tanaman daripadanya. Dan daripadanya ada sebidang tanah yang gersang, tidak dapat menahan air dan tidak menumbuhkan padang rumput. Perumpamaan yang pertama, beliau disebutkan bagi orang yang dapat mengambil manfaat dengan ilmunya. Yang kedua bagi orang yang dapat memberikan manfaat. Dan yang ketiga bagi orang yang terhalang dari dua hal. Dari dua hal apa? Nomor 1, 2 dan 3 tadi. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min talatin ilmin yantaba'u bih." Artinya, apabila anak Adam meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3, yaitu ilmu yang bermanfaat. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dalu 'alal khairi kafa'il." Artinya, orang yang menunjukkan atas kebaikan itu adalah seperti orang yang mengerjakannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa fitnataini, rajulun atallah azza wa jalla hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha an-nas, wa rajulun atallahu malan fasalatahu ala halakatihi fil khairi." Artinya, tidak ada iri kecuali terhadap 2 orang, yaitu seseorang yang dianugerahi hikmah oleh Allah Azza wa Jalla, di mana ia menghukumi dengannya dan mengajarkannya kepada manusia, dan seorang yang dianugerahi harta, lalu harta itu dibelanjakan dalam kebaikan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala khulafai rahmatullahi qila wa man khalafuka qal alladziina yahyuna sunnati wa yu'allimunaha ibadallah." Semoga rahmat Allah atas para khalifahku. Ditanya, siapakah para khalifahmu? Beliau bersabda, yaitu orang-orang yang menghidupkan sunnahku dan mengajarkannya kepada para hamba Allah Subhanahu wa taala. Adapun athar, maka Umar radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang menceritakan satu hadis atau suatu hadis lalu ia mengamalkan, maka ia mendapat pahala seumpama pahala orang yang mengamalkan itu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia adalah dimintakan ampunan oleh segala sesuatu sampai pun ikan di lautan. Sebagian hukama berkata, orang alim itu masuk pada yang diantara Allah dan makhluknya, maka hendaklah ia melihat bagaimana ia masuk. Dan diriwayatkan bahwa Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah tiba di Asqalan, lalu ia tinggal di mana tidak ada orang yang bertanya kepadanya. Lalu ia berkata, bekalilah saya agar saya dapat keluar dari negeri ini. Ini adalah negeri yang di dalamnya ilmu itu mati. Ia berkata demikian karena ia sangat ingin mengemukakan atas keutamaan ilmu dan kekalnya ilmu dengan pengajaran itu. Atta' radhiyallahu anhu berkata, saya masuk pada Sa'id bin Al-Musayyab, di mana ia sedang menangis. Lalu saya bertanya, apakah yang menjadikan kamu menangis? Ia menjawab, tidak ada seorang pun yang tanya kepadaku tentang sesuatu. Sebagian mereka berkata, ulama itu pelita masa. Masing-masing dari mereka adalah pelita masa di mana orang-orang pada masanya itu meminta penerangan kepadanya.
Al-Hasan rahimahullah berkata, seandainya tidak karena ulama, maka manusia menjadi seperti binatang, yakni dengan pengajaran para ulama mengeluarkan manusia dari batas hewan ke batas manusia. Ikrimah berkata, sungguhnya ilmu ini mempunyai harga. Ditanyakan, apakah harga itu? Ia menjawab, kamu meletakkannya pada orang yang baik, membawanya dan tidak menyia-nyiakannya. Yahya bin Mu'az berkata, para ulama itu lebih sayang kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada ayah dan ibu mereka. Dikatakan, bagaimana demikian? Ia menjawab, ayah dan ibu mereka menjaga mereka dari api dunia, sedangkan para ulama menjaga dari api akhirat. Adapun orang mengatakan awal ilmu itu diam, kemudian mendengarkan, kemudian menghafalkan, kemudian mengamalkan, kemudian menyiarkannya. Dan adapun orang yang mengatakan ajarkanlah ilmu kepada orang yang bodoh dan belajarlah dari orang yang berilmu apa yang kamu tidak tahu. Jika kamu melakukan hal itu, maka kamu mengetahui apa yang telah kamu ketahui. Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu berkata mengenai pengajaran dan belajar, dan saya memandangkan marfu'. Ta'allamul ilma fa in ta'allama Allah lillah khasyatun wa talabahu ibadatun wa madarasatuhu tasbihun wal bahtha anhu jihadun wa ta'limuhu man la ya'lamuhu sadaqatun wa batlahu li ahlihi qarbatun wa huwa lanisun fil wahdati was sahibi fil khalwati ad-dalili 'ala ad-dini wa musbiru 'ala sarai wad darai wal waziru 'inda ahlai wal qaribu indal ghuraba wa manara sabilil jannah yarfa'ullahu bihi aqwaman fayaj'aluhum fil khairi qadatan sadatan hudatan yaqtadi bihim adillatin fil khairi tuqtadsu atharuhum wa turmaqu af'aluhum wa targhabul malaikatu fi hakhillatihim bijtihatiha tamsahuhum wa kullu ratbin wa yabisin lahum yastaghfiru hatta hitanil bahri wa hawamihi wa siba'il barri wa an'amihi was sama'u wa nujumuha. Artinya, belajarlah ilmu karena sesungguhnya belajar karena Allah itu adalah takwa. Menuntutnya itu adalah ibadah. Mempelajarinya itu tasbih. Membahasnya itu adalah jihad. Mengajarkannya kepada orang yang belum mengetahui itu adalah sedekah. Memberikan kepada keluarga itu adalah pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ilmu itu adalah penghibur dikala sendirian, teman dikala sepi, penunjuk kepada agama, pembuat sadar kerabat, pembuat sadar dikala suka dan duka, menerima dikala ada teman, kerabat, dikala dalam kalangan orang-orang asing, dan sebagai menara jalan ke surga. Dengannya Allah mengangkat kaum-kaum, lalu Dia menjadikan mereka sebagai ikutan, pemimpin dan penunjuk yang diikuti, penunjuk terhadap kebaikan. Jejak mereka dijadikan kisah dan perbuatan mereka diperhatikan malaikat, senang terhadap perilaku mereka dan mengusap mereka dengan sayap mereka setiap barang yang basah dan kering, sehingga ikan lautan, serangga, binatang buas dan binatang jinak di daratan dan langit dan binatang memohon ampunan bagi mereka. Mungkin sampai di sini saja pertemuan kita, teman-teman. Semoga apa yang telah disampaikan atau yang telah dibacakan bermanfaat dan menambah wawasan kita betapa besarnya perjuangan seorang ulama ataupun sahabat-sahabat dalam menuntut ilmu.
Akhiru kalam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Wastaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.